tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Polisi evakuasi 5 jenazah korban pembunuhan di Waikanan yang mayatnya di tangki septik. Tersangka bunuh keluarganya karena terlilit utang rentenir. La ilaha illallah. Tak diberi uang, seorang anak di Lampung Utara tega membunuh ibunya. Diduga akibat korsleting listrik, 3 toko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Lampung Tengah, ludes terbakar. Tim penyidik Polres Waikanan Jumat siang menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga berjumlah 5 orang di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin. Polisi menghadirkan tersangka utama bernama Erwin. Seorang tersangka lain berinisial DW tidak dihadirkan karena berusia di bawah umur. Nah, dalam kejadian ini terdapat 52 adegan rekonstruksi. Sebagaimana tujuan rekonstruksi, yaitu gunanya untuk mensinkronkan antara keterangan BAP daripada saksi-saksi, tersangka, kemudian dengan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga timbul ada kesesuaian kejadian. Kemudian nanti itu akan menjadi meyakinkan kita penyidik berikut juga kejaksaan untuk terhadap perkara ini. Kedua, kita mendapat gambaran secara umum, secara utuh dan jelas, sehingga nanti berkas perkara juga tidak mengalami kesulitan. Nah, Tersangka dan 5 korban tinggal serumah. Pembunuhan pada Oktober 2021 lalu itu berawal dari cekcok mulut antara tersangka Erwin dengan adik tirinya, Wawan Wahyudin, terkait rebutan harta warisan. Untuk menghilangkan jejak kebiadabannya, tersangka memasukkan para korban ke sumur bekas yang difungsikan sebagai tangki septik di belakang rumahnya. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ruangan di rumah korban Jainuddin yang terjadi sebuah pembantaian satu keluarga yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Yang mana ini adalah ruang tamu yang berada di depan TV, ruang TV yang mana disinilah eksekusinya Bapak Jainuddin yang dilakukan oleh putranya sendiri. Dalam eksekusi ini yang dilakukan oleh saudara Erwin ini memerlukan kurang lebih waktu 45 menit. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwasanya tempat ruangan ini adalah eksekusi 4 korban. Kemudian yang satu korban lagi bernama Juanda itu dieksekusi pun sama di sini. Sama di sini pun eksekusinya korban dipukul 2 kali menggunakan besi panjang. Kemudian setelah meninggal baru si korban ini atas nama Juanda itu dimasukkan ke dalam kamar. Dimasukkan ke dalam kamar belakang hingga sampai 1 hari. Setelah itu baru Erwin bersama dengan anaknya berinisial DW menguburkan, yaitu korban menggunakan kendaraan di area perkebunan singkong. Demikian, Mustaqim dari Waikanan melaporkan. Kebakaran ini terjadi di Pasar Bandar Jaya Plaza, Lampung Tengah, Jumat malam. Kobaran api cepat membesar meludeskan 3 bangunan toko berikut isinya. 3 toko yang terbakar adalah toko kelontong serta buah-buahan, toko peralatan listrik, dan toko roti. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat sudah besar dari salah satu toko, diduga akibat korsleting listrik.
Meski petugas damkar cepat datang, namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, seperti plastik dan kayu, api cepat berkobar besar dan menjalar ke bangunan lain. Warga dan petugas bahkan tak sempat menyelamatkan dagangan ketiga toko dari kebakaran. Warga bergotong royong menyelamatkan barang dagangan di toko sekitarnya karena khawatir kebakaran meluas. Alat buah-buahan sama listrik. Bukan Pak, api dari mana Pak? Dari buah-buahan. Dari toko buah-buahan ya? Ada korban nggak Pak? Tidak ada. Untuk armada yang kita kerahkan, kita 2 unit. Untuk personilnya 6 personil dibantu dengan rekan-rekan dari BPBD. Bang, dalam pemadaman ini sendiri ada kendala nggak nih? Alhamdulillah, sementara nggak ada kendala ya. Kalau memang warga banyak nonton itu sudah wajar kalau kebakaran. Musibah kebakaran ini tidak merenggut korban jiwa sebab saat kejadian ketiga toko sudah tutup. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Jalan Raya Desa Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus yang tertimbun longsor sudah bisa dilewati kendaraan pada Minggu siang. Pengendara motor diimbau hati-hati sebab jalan masih licin saat hujan karena berlumpur tipis. Ya, proses evakuasi Jalan Desa Batu Patah menuju ke sejumlah desa lain di Kecamatan Kelumbayan putus akibat tertimbun longsor pada Kamis malam lalu. Bukit di samping jalan ambrol saat hujan lebat. Saat kejadian, seorang pasien yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit terhenti. Warga dan petugas menggotong pasien menyeberang jalan yang tertimbun longsor untuk dipindah ke ambulan lain. Ini situasi untuk wilayah Pekon Batu Patah mengalami longsor yang berada di Padukuhan Sidoarjo RT 4 Dusun 1 Pekon Batu Patah, yang mana disebabkan oleh intensitas hujan yang deras. Selain menimbun jalan raya, tanah dari bukit yang longsor juga merusak dapur salah satu warga. Meski demikian, musibah tidak merenggut korban jiwa. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Fenomena langka ini terjadi sekitar pantai Tanjung Selaki, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Sabtu malam. Dari video yang direkam warga menunjukkan ribuan ekor ikan kecil jenis ikan cekong atau tanjan mendarat ke bibir pantai. Meski gembira banyak mendapatkan ikan, namun fenomena ini menakutkan warga akan terjadinya tsunami. Sebab saat kejadian air laut tiba-tiba surut. Minggu pagi, ikan yang mendarat ke pantai telah habis diambil warga. Oh, di sini tapi ya? Situ, sebelah situ. Gimana enggak ada? Banyak. Ikan apa itu yang kecil-kecil itu? Petugas BMKG Stasiun Maritim Lampung mengatakan isu akan terjadinya tsunami dari fenomena mendaratnya ribuan ikan tersebut adalah bohong atau hoax. Surutnya air laut itu disebutnya normal. Bahkan di malam yang sama, air laut surut lebih dalam saat menjelang pagi. Munculnya hoax ya, betul ya, munculnya hoax bahwa akan terjadi tsunami. Itu bisa dipastikan berita tersebut bohong atau hoax, karena berdasarkan pantauan kami, surut yang terjadi itu merupakan surut normal yang disebabkan oleh pasang surut air laut karena adanya perubahan posisi bulan terhadap bumi. Mendaratnya ikan ke pantai Tanjung Selaki, Desa Tarahan disebut warga sudah biasa. Banyak ikan terdampar di pantai saat musim gelombang tinggi. Namun pada minggu malam lalu merupakan kejadian terbesar karena jumlah ikan yang mendarat mencapai ribuan. Arsalisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan.